sedang cukup ramai ya Gus Yahya di hadapan ribuan kader Nahdlatul Ulama menggebuk secara tidak langsung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tentang gagasannya ke depan bila mereka memimpin Indonesia. Soal IKN ya, beliau jelaskan secara rinci. Oke, kalau kalian yang masih nggak paham soal IKN, coba dengarkan sama-sama nih penjelasan dari Gus Yahya Khalilistakuf sebagai Ketua Umum PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kekuatan pertahanan. Sekarang ini kita tidak punya kekuatan pertahanan yang cukup. Indonesia yang 17.000 pulau ini dijaga dengan apa? Hari ini tuh militer kita tidak cukup kekuatannya untuk mempertahankan ini. Nah, geografi yang seperti ini, Indonesia ini luasnya sama dengan Eropa. Berpulau-pulau, 17.000 pulau Indonesia. Dengan geografi seperti ini tidak mungkin kita mengelola pertahanan kecuali dengan membangun sistem yang terpusat. Jadi harus ada sistem pertahanan yang terpusat, itu mutlak, tidak bisa enggak. Semua negara-negara besar melakukan itu. Amerika melakukan itu. Inggris, Eropa melakukan itu. Rusia ada. Cina ada. Sistem pertahanan yang terpusat itu harus. Dan supaya kita punya sistem pertahanan terpusat, ini harus dibangun infrastruktur besar-besaran yang tidak boleh jauh-jauh dari ibu kota. Karena pengendalinya harus kepala negara. Makanya sekarang Pentagon itu tidak jauh dari Washington. Pusat pertahanan Amerika. Kita harus bikin kayak gitu. Ya, nah persoalannya kalau ibu kota di Jakarta, pusat pertahanan mau ditaruh di mana? Pusat sistem pertahanan terpusat ini loh, itu mau ditaruh di mana? Tidak ada tempat sudah. Jawa ini sudah tidak ada tempat gimana? Padahal kalau kita tidak bikin, itu gimana caranya kita mau mempertahankan Mentawai, Nias, mana lagi, Merauke dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Nah, makanya saya sejak awal saya setuju dengan IKN. Maka saya pilih pengukuhan PBNU di Balikpapan untuk mendukung IKN. Ini karena ini, lah kita mau gimana? Sampean mau jadi pecundang selama-lamanya atau mau kuat? Ini penting. Gitu. Dan ini luar biasa, saya sampai nanya pada teman, ini Pak Jokowi ini begini-begini ini Pak, ini sebetulnya harusnya dibangun di kebijakan seperti ini harus dibangun melalui satu lembaga, istilahnya itu think tank yang besar, lembaga kajian yang besar. Lah Pak Jokowi itu kok tiba-tiba saya tanya teman-teman, ini think tanknya Pak Jokowi ini mana ya? Think tank yang mana? Jangan-jangan karena dapat wangsit Pak Jokowi ini. Tiba-tiba ada di IKN dan ditempatkan di Kalimantan Timur. Ini luar biasa. Karena di Kalimantan Timur itu pertama, perbatasan darat terpanjang kita itu di Kalimantan. Itu Sarawak, Kalimantan Utara itu. Perbatasan dengan Malaysia dan Sarawak dan Brunei. Yang kedua, kegiatan ekstraksi sumber daya alam yang terbesar itu ada di Kalimantan. Dan dipilih di Kalimantan Timur yang dekat dengan laut, sehingga ada akses kepada laut. Yang di situ nanti bisa dibangun pelabuhan ekonomi dan pelabuhan militer yang besar, lautnya dalam. Ini luar biasa. Saya tidak habis mengerti ini
Yang nolak ini karena tidak paham, ya atau karena ini penting. Ya, kita tidak punya pilihan, Pak. Kita mau jaga negara ini dengan apa? Gitu. Nah ini perlu diperhatikan. Nah oke. Sekarang bagaimana kita menempatkan NU ini, Pak? Ini masyiatullah lagi, ini fadlun minallah lagi. Tidak ada negara yang di dalamnya ada gerakan sosial yang besar selain di Indonesia ini. Di tempat lain tidak ada. Cuma di Indonesia ini, saya melihat itu, Mesir tidak ada. Azhar itu tidak bisa jadi gerakan sosial. Di Yaman, lihat itu. Yaman. Nggak bisa keluar dari Tarim, nggak bisa. Syam dan lain-lain. Di Maghribi tidak ada. Di Amerika tidak ada, Pak. Tidak ada gerakan sosial yang besar seperti di Indonesia ini. Di Eropa juga tidak ada. Ini satu-satunya. Nah, yaitu apa? Gerakan sosialnya itu apa? Kok gak rumongso piye? Gerakan sosialnya itu ya Nahdlatul Ulama. Kita ini punya struktur yang paralel dengan struktur pemerintah. Pemerintah punya presiden, kita punya ketua umum PBNU. Oke, keren ya, gagah ya Gus Yahya Khalil Stakuf. Kepada kalian khususnya yang warga-warga NU, masa tidak mau mendengarkan ketua umum PBNU-nya? Masa sekali tidak mau mendengarkan ketua umum PBNU? Itu kita tahu sama-sama yang punya gagasan bahkan menolak IKN itu adalah Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar. Dulu ikut Muhaimin itu peresmian IKN ketika pikirannya masih normal, masih jernih, tidak terkontaminasi macam-macam. Wah, sekarang itu dia ikut-ikutan menolak karena sudah banyak mengkontaminasi kepada pikirannya. Itu adalah pikiran-pikiran mereka. Dan itu pikiran Anies mulai mengkontaminasi pikiran Caimin. Pikiran EPI mungkin mulai mengkontaminasi pikiran Caimin. Pikiran orang-orang HTI mungkin mulai mengkontaminasi pikiran Caimin. Kita tahu sama-sama beberapa waktu yang lalu, Caimin mengeluarkan pernyataan ada wisata halal dan wisata haram katanya. Coba bayangkan, di dalam urusan agama aja mereka Caimin sudah terkontaminasi. Bahasa-bahasa kemudian halal, haram untuk sebuah tempat wisata itu ya bahasa-bahasa mereka. Itu mereka udah terbiasa menjual kesucian agama, nama agama, syariat agama untuk kepentingan dagang biasanya. Misal ada sepatu syar'i, kerudung syar'i, celana syar'i. Coba apa variabel tempat wisata itu bisa dikatakan syariah? Susah. Dipisah antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana kalau homo? Bagaimana kalau lesbi, perempuan dengan perempuan? Homo laki-laki dengan laki-laki. Lebih berbahaya. Jadi ketika Caimin mengeluarkan pikiran seperti itu, ucapan seperti itu warna pikiran mereka kuat sekali. Satu kali lagi, ketika Caimin mengeluarkan ucapan ada wisata halal dan wisata haram, itu kental sekali warna pikiran mereka, ucapan-ucapan yang kayak gitu tuh. Jadi yang terkontaminasi itu siapa? Yang mengkontaminasi itu siapa? Bukan Caimin mengkontaminasi mereka, tapi mereka yang mengkontaminasi Caimin.
Bukan mereka yang terkontaminasi oleh Caimin, tapi Caimin yang terkontaminasi oleh mereka. Itu kesimpulannya itu. Balik lagi. Itu. Secara tidak langsung, Gus Yahya Khalil Stakuf sedang menggebuk Anies dan Caimin soal IKN khususnya. Begitu ya. Halo warga NU. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.